kayu salib. Darah-Mu yang menebus setiap dosa kami. Kasih-Mu mengalir memulihkan setiap hidup kami. Sehingga Engkau melayakkan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah.
kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih oleh darah-Mu Bapa yang boleh menyelamatkan kami setiap yang boleh percaya kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, dan kami bangga Bapa memiliki Tuhan yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Biarlah pujian ini Bapa boleh menjadi satu ungkapan yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau lebih dari harta Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kami tenang, tenanglah jiwa.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, oh, Kau setia. Yesus Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat cinta-Mu bagi kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom untuk kita semuanya, teman-teman sekalian. Hari ini kita berjumpa dalam ibadah Jumat Agung di rumah kita masing-masing. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin men-sharingkan ada 3 tempat yang paling penting yang disebutkan di dalam Alkitab dalam peristiwa kematian Yesus Kristus. Dan dari 3 tempat ini kita akan boleh merenungkan makna dari Jumat Agung bagi kita masing-masing. Tempat yang pertama ya, yang sudah terkenal dan kita tahu, yaitu Getsemani. Ya, teman-teman sekalian, Taman Getsemani adalah tempat di mana Yesus bergumul dan berdoa. Dan Taman Getsemani adalah tempat terakhir Yesus sebelum ditangkap oleh serdadu Romawi. Dan Yesus mengajak murid-muridnya ke sana untuk boleh berdoa. Di sana, teman-teman sekalian, Yesus bergumul dan berdoa. Dan di sana juga ketika kita baca Injil, Yesus merasakan ketakutan dan kegentaran yang luar biasa. Tetapi teman-teman sekalian, akhir dari Taman Getsemani tidak terletak pada kegentaran Yesus. Di sana, pada akhirnya, Yesus
dikuatkan kembali untuk boleh melihat misi dari Bapaknya. Meskipun pada awalnya Yesus berdoa ingin segera cawan ini berlalu daripadanya, tetapi pada akhirnya Yesus tahu dia harus menjalani itu semuanya. Dan Yesus tahu bahwa dia harus kembali kepada misi dari Bapaknya. Meskipun Yesus bergumul begitu berat, Alkitab mencatat peluhnya jatuh seperti darah yang menetes. Tetapi teman-teman sekalian, kalimat penutup doa dari Yesus adalah kalimat yang paling penting yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Apa itu isinya? Kita tahu, yaitu, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Teman-teman sekalian, Getsemani melambangkan pergumulan kita di dalam dunia ini. Sama seperti Yesus yang bergumul ketika hendak disalibkan. Tetapi kita harus mengingat bahwa di dalam Taman Getsemani ini, Yesus bukan hanya bergumul, tetapi dia sedang fixing his focus. Dia sedang mengembalikan fokusnya kembali kepada kehendak daripada Tuhan. Dan dia tahu bahwa pada akhirnya bukan kehendaknya, tetapi kehendak Bapaknya yang harus terjadi. Teman-teman sekalian, Getsemani adalah tempat di mana kita fixing our focus. Apakah selama ini kita hidup menurut kehendak kita, atau kita hidup menurut kehendak dari Bapa di surga? Kita bisa saja menghadapi pergumulan, teman-teman sekalian. Kita bisa saja menghadapi masalah, ya, kesedihan, kesusahan, kekhawatiran, semuanya. Apalagi di tengah-tengah wabah daripada COVID-19 ini. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kita fixing our focus? Apakah fokus kita pada kehendak kita, atau fokus kita kepada kehendak Bapa kita di surga? Ya. Apakah kita memfixkan kembali fokus kita kepada Allah yang memelihara kita? Ya, kita bisa khawatir, kita juga bisa takut. Tetapi apakah kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang lebih besar daripada kekhawatiran kita? Kita bisa saja sedih, teman-teman sekalian. Tetapi apakah kita tahu? Apakah kita berfokus kepada penghibur yang lebih dari kesedihan kita? Dan Yesus menunjukkan teladannya kepada kita, teman-teman sekalian. Kita tahu yang dihadapi Yesus itu adalah kondisi yang sudah pasti. Dia pasti akan ditangkap, dia pasti akan disiksa, dia pasti akan disalibkan. Dan teman-teman, Yesus bisa saja berfokus kepada hal-hal yang akan terjadi kepada dia. Karena dia tahu dia akan ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Mungkin Yesus akan bertanya, apa yang akan saya alami? Apakah yang harus saya lakukan? Apakah yang akan orang lain lakukan terhadap saya? Dan teman-teman, Yesus bisa saja mengasihani diri. Dia bahkan bisa bersungut-sungut. Kalau begitu, kenapa saya harus turun ke dalam dunia? Kalau saya tahu perasaan ini begitu sesaknya dan begitu susahnya, lebih bagus saya tetap di surga saja. Yesus bisa saja demikian, teman-teman. Tetapi fokus Yesus bukan kepada dirinya. Fokus Yesus adalah kepada kehendak Bapaknya di surga. Dan ketika dia berfokus kepada kehendak Bapa di surga, fixing his focus, dia memperoleh kekuatan kembali. Itulah Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah tempat di mana kita fixing our focus, teman-teman sekalian. Mari teman-teman sekalian, apakah kita sekarang sedang berfokus kepada hal-hal yang lain? Kita berfokus kepada kekhawatiran kita, kita berfokus kepada ketakutan kita. Dan karena terjadi wabah daripada COVID-19 ini, banyak sekali orang sadar ternyata fokus mereka selama ini salah. Mereka selalu mengandalkan keuangan mereka, mereka mengandalkan kekuatan mereka. Tapi ketika wabah corona datang, fokus mereka menjadi hilang semuanya. Nah, teman-teman sekalian, apakah kita berfokus kepada kehendak Bapa di surga atau berfokus kepada kehendak kita sendiri? Saya ingin mengajak kita untuk boleh membuka
Ibrani pasal 12 ayat 2 ya. Ibrani pasal 12 ayat 2. Ini satu ayat yang terkenal ya. Satu ayat yang sudah sering kita baca juga ya. Ibrani 12 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Teman-teman sekalian, Yesus tahu Dia akan mati. Yesus tahu Dia akan mengalami kesengsaraan. Tapi Dia tidak berfokus kepada itu. Dia berfokus kepada kehendak Bapa di surga. Dan pada akhirnya kita tahu, Ibrani 12 mencatat, ada satu sukacita ganti segala penderitaan yang Dia alami. Nah teman-teman sekalian, itulah Taman Getsemani, ya, tempat pertama yang ingin kita renungkan. Apakah selama kita di dalam Taman Getsemani kita, di dalam pergumulan kita, kita sedang fixing our focus? Ataukah kita berfokus kepada hal-hal yang sedang terjadi di sekeliling kita? Teman-teman sekalian, mari kita belajar daripada Yesus. Itu tempat yang pertama, teman-teman sekalian. Tempat yang kedua yang ingin kita renungkan bersama adalah tempat yang paling terkenal di dalam Alkitab, yaitu Golgotha. Ya, yang pertama tadi Getsemani, yang kedua Golgotha. Teman-teman, kita tahu semuanya, Golgotha adalah tempat di mana Yesus disalibkan. Tempat di mana darah Yesus dicurahkan. Dan bukan itu saja, pada zaman dulu, Golgotha adalah tempat penghukuman orang berdosa. Orang-orang jahat dihukum di sana dengan disalib supaya bisa menjadi tontonan bagi dunia. Supaya mereka malu, supaya mereka ditinggalkan, dan tidak ada orang yang peduli. Alone and lonely. Itulah yang terjadi pada Bukit Golgotha. Nah teman-teman sekalian, tempat ini begitu mengerikan. Dan ketika ada penjahat yang akan dihukum di tempat sana, dia tahu itu tempat yang sangat mengerikan. Tapi saya mau mengatakan, justru melalui tempat itulah Allah memakai Golgotha menjadi tempat bertemunya puncak kasih dan keadilan Allah di dalam salib. Golgotha justru menjadi tempat dipilih Allah, menjadi tempat di mana karya Allah diselesaikan di sana. Makanya ada salah satu kalimat yang paling penting yang diucapkan oleh Yesus di kayu salib. Kita tahu Yesus mengucapkan 7 perkataan salib, dan salah satu perkataan yang paling penting itu adalah it is finished. Sudah selesai. Teman-teman sekalian, kalau Getsemani adalah tempat fixing, Golgotha adalah tempat finishing. Golgotha adalah tempat di mana kasih yang terbesar dari Allah dicurahkan bagi manusia, dan penghakiman yang terbesar dari Allah dilakukan semuanya melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, di Golgotha adalah tempat Yesus di lockdown. Yesus tidak bisa bergerak, tidak bisa lepas dari salib. Dan saya mau katakan teman-teman sekalian, seharusnya kita yang di lockdown di Bukit Golgotha, bukan Yesus. Seharusnya kita yang dihukum di sana, tetapi Yesus menggantikan tempat kita. Dan Yesus mengatakan, it is finished. Teman-teman, seharusnya kita yang finish di Bukit Golgotha. Seharusnya ketika kita di Bukit Golgotha, kita mengatakan, selesai sudah semuanya, selesai sudah hidup saya. Tetapi justru Yesus menggantikan kita, sehingga Ia mengatakan, sudah selesai. Nah, teman-teman sekalian, Golgotha adalah tempat kuasa dosa dan maut dihancurkan dan ditanggung oleh satu pribadi. Golgotha adalah tempat penghentian semua pergumulan manusia, semua dosa-dosa manusia, semua ketakutan kita, dan semuanya ditanggung di kayu salib. Teman-teman sekalian, Golgotha adalah tempat finishing. Finishing semua yang sudah Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus. Kita bisa fix our focus because
it is already finished. Jadi fokus kita bisa kita betulkan atau bisa kita arahkan karena segala sesuatu sudah selesai dan diselesaikan oleh Yesus. Kalau tidak it is finished, maka fokus kita pasti akan lari di dalam hidup ini. Jadi Golgota menjamin bahwa hidup kita ada di dalam tangannya. Golgota adalah tempat di mana kita boleh menyadari bahwa dosa kita sudah dihapuskan. Nah, teman-teman sekalian, kalau Getsemani adalah tempat di mana kita membetulkan fokus kita, Golgota adalah tempat di mana kita menyadari dan percaya bahwa dosa kita sudah finish. It is finished. Golgota adalah tempat finishing. Dan ini adalah kabar sukacita terbesar yang tidak bisa direnggut oleh siapapun dan oleh peristiwa apapun di dalam dunia ini, termasuk wabah COVID-19 ini. Teman-teman sekalian, saya ada post satu quote di IG story saya bagi teman-teman yang melihat. Ya, saya ambil dari seorang pengkhotbah. Di sana dikatakan, saya quote, dari semua berita buruk yang mungkin kita dengar hari ini atau lusa nanti, ingatkan diri kita akan satu berita yang terbaik, bahwa dosamu sudah diampuni. Teman-teman, kita mungkin saja bisa khawatir banyak hal ya, mendengar begitu banyak berita buruk ya yang terjadi saat-saat sekarang ini. Tetapi ketika kita mengingat karya Yesus di Golgota, itu adalah berita yang terbaik yang pernah kita dengar. Dan bukan hanya kita dengar, bagi kita yang percaya, itu ada berita baik yang menjadi pegangan dan jaminan di dalam hidup kita. Jadi teman-teman sekalian, itu tempat yang kedua. Tempat yang ketiga adalah tempat yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Tempat apakah itu teman-teman sekalian? Kalau yang pertama Getsemani, yang kedua Golgota, yang ketiga adalah Firdaus. Teman-teman, tempat ini diucapkan oleh Yesus sendiri. Ketika kita tahu ceritanya ya, ada dua orang penyamun ya yang disalibkan bersama dengan Yesus, satu orang mencela Yesus dan satu orang mengatakan kalimat ya di Lukas 23 ayat 42. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Lalu 43 Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Teman-teman sekalian, kita semua tahu kata Firdaus, Taman Firdaus. Ini adalah taman yang disinggung di dalam kitab Wahyu dan juga surat Paulus. Dan kita tahu itu adalah satu tempat di mana kita kelak akan bersama dengan Tuhan. Kalau Getsemani adalah tempat fixing our focus, Golgota adalah tempat finishing, maka Firdaus adalah tempat fulfillment dari janji-janji Allah. Tempat penggenapan dari janji Allah. Tempat yang sudah disediakan oleh Yesus sendiri. Tempat di mana semua orang percaya pada akhirnya akan bersama dengan Yesus. Teman-teman, karena ada kejadian di Getsemani dan Golgota, maka kita semua bisa menikmati Firdaus. Karena ada kejadian di Getsemani dan Golgota, maka kita bisa menikmati damai dan sukacita surgawi saat ini bersama dengan Yesus. Nah, teman-teman sekalian, meskipun kita sedang menghadapi ketakutan di tengah-tengah wabah ini, tapi kita tahu Firdaus sudah kita nikmati di dalam hidup kita. Kita tahu ada tempat ketiga yang sudah hadir bagi kita. Bahkan sekarang kita bisa merasakan kehadiran dari Tuhan, teman-teman sekalian. Kita bahkan bisa merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada damai yang sejati. Bahkan setiap orang percaya, kita sudah punya tujuan yang pasti. Kita punya tempat yang suatu saat kita akan tuju. Dan tempat itu bukan kita tuju saja, tetapi tempat itu bisa kita nikmati di dalam hidup kita. Karena itu orang yang percaya adalah orang yang punya passion, punya gairah di tengah-tengah wabah COVID-19 yang begitu menakutkan ini. Kita masih punya gairah,
kita masih punya semangat, kita masih punya jiwa yang positif. Semuanya itu bisa terjadi karena kita tahu kita sudah bersama dengan Yesus. Dan Firdaus sudah hadir di tengah-tengah kita. Karena Firdaus adalah tempat fulfillment, tempat penggenapan kasih Allah. Sehingga kita bisa merasakan kasih-Nya. Teman-teman sekalian, Firdaus adalah tempat di mana janji Allah digenapkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Seperti janji Yesus yang tadi saya baca kepada penyamun, bahwa sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Dan saya mau katakan teman-teman sekalian, penggenapan itu bukan hanya nanti di kekekalan, tetapi kita dapat menikmati tempat itu sekarang di dalam hidup kita. Nah, teman-teman sekalian, semua ini bisa terjadi karena ada seorang pribadi yang fixing his focus di Taman Getsemani. Karena ada seorang pribadi yang finishing semuanya di kayu salib, di Golgota. Sehingga kata Firdaus itu menjadi bermakna bagi kita semuanya. Bapak Ibu teman-teman sekalian, inilah ketiga tempat yang bisa kita renungkan ketika kita merenungkan makna Jumat Agung di dalam kehidupan kita. Dan biarlah ketika kita boleh merenungkan makna dari Getsemani, dari Golgota, apa artinya bagi hidup kita. Dan bahkan Firdaus, kita bisa dengan tenang, kita bisa dengan sukacita, kita bisa dengan keyakinan teguh untuk boleh menjalani hidup kita. Baik itu di dalam kesukaran, pergumulan semuanya, kita tahu bahwa Tuhan sudah selesaikan semuanya bagi kita. Dan Tuhan bukan hanya selesaikan, Dia bahkan bersama dengan kita saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur meskipun di tengah-tengah wabah dari corona ini, kami bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang sudah memulai dan Allah yang menyelesaikan semuanya. Bahkan Allah yang mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita di kayu salib. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh menikmati itu semuanya, anugerah Tuhan, anugerah kayu salib. Sehingga biarlah hidup kami boleh ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya berikan damai-Mu, berikan sukacita-Mu di dalam hati kami. Biarlah Engkau mengingatkan kami, meskipun kami di dalam pergumulan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, di tengah-tengah Taman Getsemani, kami tetap boleh fixing our focus on You. Kami tetap boleh membetulkan, kami tetap boleh mengarahkan fokus kami kepada Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan ketika kami menghadapi kesusahan yang begitu berat, kami boleh mengingat ada satu berita terbaik yang sudah kami terima di dalam hidup ini, yaitu Yesus mati bagi dosa kami. Dan biarlah itu boleh menjadi berita terbaik yang membangkitkan semangat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur karena karya keselamatan Yesus, kami boleh menikmati sukacita dan damai surgawi, Firdaus di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah dengan ini kami tetap boleh kuat dan terus maju di dalam kehidupan kami, menghadapi segala tantangan di depan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami, Tuhan jagai kesehatan, kekuatan kami, sehingga biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu boleh dianugerahi kekuatan dan kesehatan tubuh, dan Tuhan pelihara kami semuanya di tengah-tengah wabah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom untuk kita semua.
十架路，我也愿跟随，流出宝血牺牲的道路，我要跟随到底。险峻的山林也无所谓，天涯海角我也愿跟随，为了拯救世上的灵魂，我愿舍弃宝贵生命。父啊，求你再见我，我要奔走十架路，不惜牺牲我宝贵生命，求你再见我，主耶稣走过的十架路，我也愿跟随，流出宝血牺牲的道路，我要跟随到底。险峻的山林也无所谓，天涯海角我也愿跟随，为了拯救世上的灵魂，我愿舍弃宝贵生命。世界虽无力地仇恨我，我仍然以爱相对，拯救世界灵魂的十架，甘愿走上这路。主耶稣走过的十架路，我也愿跟随，流出宝血牺牲的道路，我要跟随到底。险峻的山林也无所谓，天涯海角我也愿跟随，为了拯救世上的灵魂，我愿舍弃宝贵生命，甚至为了我牺牲生命。你爱我，紧爱到底，求你接纳这微笑的我，献上我的爱情。求你接纳这微笑的我，献上我的爱情。